Perkenalkan, kami dari kelompok Southwest Kebab yang beranggotakan Vincent, Satya, Leroy, Marcella Gosal, dan saya Regina. Untuk bisnis definition kami, bisa di next. Jadi kami ini menjual produk kebab yang berarti bisnis kami ini bergerak di bidang F&B. Produk kami ini dapat di-custom sendiri oleh customer dan juga varian vegetarian yang sangat berguna bagi orang-orang yang sedang melakukan diet dan menjalani pola hidup sehat. Untuk menu kami ada di situ, bisa di-scroll, dan untuk Instagram, media sosial kami yang lain juga ada, target market kami, dan lain-lain. Oke, untuk kompetitor kami yang pertama itu ada di Kebab King Surabaya, menjual berbagai macam varian makanan, bukan hanya kebab saja, dan memiliki beberapa paket bundling yang menarik dan juga menerima bulk order. Untuk kompetitor kami yang selanjutnya ada Kebab Rakyat Surabaya, jadi menjual kebab dengan harga murah, berdagang sebagai pedagang kaki lima, seperti itu. Lanjut untuk Instagram dan lain-lain ya. Dan move to dasar asumsi kami. Oke, untuk asumsi anggaran penjualan kami itu dimulai dari 1 Oktober tahun 2023 sampai 31 Maret tahun 2024. Jadi untuk asumsi anggaran penjualan kami ini yang digunakan oleh perusahaan yaitu sebagai rencana target yang akan kami capai dalam kurun waktu tertentu. Dan beberapa asumsi yang kami gunakan untuk mendasari asumsi kami ini yaitu yang pertama, data historis penjualan dari bulan sebelumnya. Yang kedua, tren penjualan dari setiap jenis menu secara akumulatif, dan ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Kami menggunakan metode pertumbuhan rata-rata per jenis. Untuk asumsi selanjutnya yaitu anggaran produksi, kami menggunakan metode produksi stabil. Anggaran produksi dibuat setelah mengetahui target penjualan selama beberapa bulan ke depan. Metode produksi stabil digunakan karena produksi yang relatif sudah direncanakan secara konstan, sehingga sebaliknya persediaannya menjadi tidak stabil. Dalam perhitungan unit kami menggunakan satuan porsi yang dapat dibuat dikarenakan isian kebab sama, hanya berbeda pada ketebalan kulit kebabnya. Fluktuasi tingkat penjualan akan ditutup dengan tingkat persediaan yang ada. Untuk asumsi biaya bahan baku, kami masih menggunakan bagian dari dalam anggaran produksi yang menghitung berapa total anggaran bahan baku yang dibuat sesuai dengan rencana produksi. Adanya fluktuasi harga seputar bahan baku diasumsikan tidak lebih dari 5%, dan kami mengambil batasan yang umum agar tidak melebihi anggaran. Untuk perhitungan satuan penggunaan bahan baku dibuat berdasarkan harga barang di sekitar pasar dan kebutuhan bahan baku dalam satu unit kebab. Yang selanjutnya, asumsi biaya tenaga kerja langsung. Untuk asumsi dan perhitungan mengikuti upah per unit dan berapa lama proses yang dibutuhkan untuk membuat satu kebab. Yang selanjutnya, asumsi operasional dan penolong. Kami mendata elemen yang penting yang tidak berhubungan dengan produksi namun berdampak pada bisnis kami. Lalu kami membaginya berdasarkan dua kategori, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Setelah itu, kami melakukan perhitungan langsung dalam skala 6 bulan sesuai dengan perintah yang ada di soal. Yang selanjutnya, bisa tolong di-scroll lagi. Yang terakhir ini ada asumsi anggaran laba. Kami menggunakan metode posteriori. Untuk anggaran laba, kami menggunakan metode ini karena anggaran penjualan yang disusun bukan berdasarkan target laba yang ingin dituju, melainkan berdasarkan perkembangan penjualan dan data historis. Dengan demikian, anggaran penjualan ditetapkan berdasarkan tren dan bukan berdasarkan laba yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Oke, next.
Lalu berikutnya saya penjelasan asumsi yang sudah disampaikan oleh Rara dan juga sudah kami presentasikan pada AFL 2 kemarin. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan pada bagian anggaran laba. Oke, untuk anggaran laba rugi periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Maret 2024. Yang pertama penjualan di Rp19.898. Yang kedua ada harga pokok penjualan dengan biaya bahan baku Rp4.641.64. Biaya tenaga kerja langsung Rp26.259. Lalu biaya overhead ada di Rp4.095.667. Biaya produksi Rp8.762.989. Persediaan awal barang jadi 205.000. Persediaan total barang jadi 8.967.989 rupiah. Persediaan akhir barang jadi 450.000. Untuk harga pokok penjualannya ada di 8.517.989 rupiah. Lalu laba kotor ada di 10.490.108 rupiah. Untuk biaya operasionalnya ada di 2.940.000. Dan yang terakhir adalah laba usaha yang dianggarkan ada di 7.550.108 rupiah. Lalu kita lanjut ke anggaran kas. Oke, selanjutnya anggaran kas. Untuk periode bulan Oktober sampai Maret. Untuk di bulan Oktober, saldo awal kita sebesar 5 juta dengan aktivitas operasional penjualan tunai 2.104.700 rupiah, pembelian tunai 1.928.700 rupiah, biaya tenaga kerja 42.000, biaya overhead 585.95 rupiah, biaya pemasaran 280.000, biaya admin dan umum 210, dan saldo kas aktivitas operasi ada di Rp941.95. Untuk aktivitas investasi dan keuangan tidak ada. Untuk saldo akhir di bulan Oktober ada Rp4.058.905. Selanjutnya di bulan November kita ada aktivitas operasional penjualan tunai Rp2.796.257, pembelian tunai Rp1.941.31, biaya tenaga kerja 41.500, biaya overhead 585.95 rupiah, biaya pemasaran ada 280.000, biaya admin dan umum 210.000, dengan saldo kas aktivitas operasi ada 261.369 rupiah, dan aktivitas investasi dan keuangan tidak ada, sehingga saldo akhirnya 3.797.535 rupiah. Untuk bulan Desember, aktivitas operasional ada penjualan tunai 3.729.96 rupiah, pembelian tunai 1.904.38 rupiah, biaya tenaga kerja 41.500, overhead 585.95 rupiah, biaya pemasaran 280.000, biaya admin dan umum 210.000. Kemudian ada aktivitas investasi penjualan mesin sebesar 50.000, sehingga saldo akhirnya ada 4.555.998.000. Untuk di bulan Januari, aktivitas operasional penjualan tunai sebesar 2.496.181 rupiah, pembelian tunai ada 1.904.38 rupiah, biaya tenaga kerja 41.500, overhead 585.95 rupiah, pemasaran 280.000, administrasi dan umum 210.000. Kemudian ada aktivitas keuangan yaitu kredit bank sebesar 10 juta. Sehingga saldo untuk bulan Januari 14.031.546 rupiah. Selanjutnya di bulan Februari ada aktivitas operasional penjualan tunai 3.354.915 rupiah, pembelian tunai 1.904
Rp38, biaya tenaga kerja Rp41.500, overhead Rp585,95. Selanjutnya biaya pemasaran Rp280.000, administrasi dan umum Rp210.000. Kemudian ada aktivitas keuangan di pembayaran bunga bank sebesar Rp750. Sehingga saldo akhirnya Rp14.365.87. Terakhir di bulan Maret ada aktivitas operasional penjualan tunai sebesar Rp4.526.949, pembelian tunai Rp1.904.38, biaya tenaga kerja Rp41.500, pemasaran Rp585.95, administrasi dan umum Rp280.000, biaya pemasaran Rp280.000, dan administrasi dan umum Rp210.000. Kemudian juga ada di aktivitas keuangan yaitu pembayaran bunga bank sebesar Rp750.000. Sehingga saldo akhir untuk periode Maret ada Rp15.870.644. Next. Lalu saya akan menjelaskan di proyeksi neraca. Proyeksi neraca ini dari saldo awal di 5 juta, saldo awal ABCD dari 19 juta, lalu 13.433, lalu 50.000, dan juga 10 juta, dengan total 20.624.391. Jadi keterangannya itu yang ada total penjualan dari periode 1 Oktober hingga 31 Maret 2024. Lalu yang B itu adalah harga pokok penjualan sejumlah yang sudah saya sebutkan. Dan yang C adalah perusahaan menjual peralatan kantor senilai 50.000. Dan juga pada tahun ini itu juga, yang D itu pada tahun ini perusahaan berencana menerbitkan hutang bank sebagai modal usaha senilai 10 juta. Lalu untuk piutang usaha nggak ada. Kemudian untuk perlengkapan kantor yang di A itu ada 3 juta. Yang untuk C itu 5 juta. Dan untuk totalnya di 2.950. Kemudian barang jadinya ada 205.000, di total saldonya 205.000. Lalu aktiva tetap 5.320.000, sama hasilnya menjadi 5.320.000. Untuk hutang bank ada 10 juta, hingga laba ditahan sekitar 13.525.000, lalu ada 19.008.000, dan juga 13.433.707, dengan totalnya jadi 19.099.391 rupiah. Di proyeksi neraca ini dengan kas 20.624.391, dengan hutang bank sebesar 10 juta, lalu perlengkapan kantor 2.950, kemudian barang jadi 205.000 dengan tidak ada modal saham, dan juga aktiva tetap senilai 5.320.000, dan juga laba ditahannya jadi 19 juta. Lalu total aktivanya 29.099.391, yang dimana sama dengan total pasifanya 29.099.391 rupiah. Baik, untuk yang kesimpulannya yang pertama, harga jual kebab kami termasuk cukup murah dengan porsi dan kemasan yang kami jual. Sehingga dalam setiap penjualan laba yang bersih dihasilkan tidak maksimal. Oke, untuk solusinya, mencari bahan baku dengan harga yang lebih murah, mengganti ukuran kebab menjadi lebih kecil agar harganya tetap murah. Oke, yang kedua, kebab frozen merupakan salah satu value yang bisa membuat kebab kami dikenal. Karena kami belum banyak menemukan penjual kebab yang menyediakan paket frozen. Oke, untuk sarannya, membuat paket DIY, di mana kami menyediakan paket untuk membuat kebab yang bisa diolah secara mandiri oleh konsumen kami sebagai alternatif dari frozen. Yang ketiga, varian kebab yang minim. Hanya tersedia 3 menu dan layanan custom. Oke, untuk solusinya, untuk menambahkan penjualan kebab mungkin bisa menambahkan penjualan minuman dengan margin yang lebih besar. Alternatif lainnya adalah dengan membuat menu baru, misal varian daging ayam
atau kebab manis. Oke, yang keempat, kurangnya strategi promosi yang menarik dan kreatif dan tidak berfokus pada produk kebab saja. Oke, untuk sarannya menyediakan beberapa paket promo menarik seperti bundling paket atau limited time discount. Sekian dari presentasi kami dari Satuas Kebab. Terima kasih.